Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviana, guru SD Karangjati, akan melanjutkan tentang penjelasan video yang sebelumnya tentang PPDB. Yang kali ini adalah tutorial cara pengisian online. Nah, kemarin saya baru ada pertemuan sosialisasi tentang pengisian online dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya jadi seperti ini. Kalau misalnya informasinya begini. Kalau nanti ada kesalahan dalam sistem tersebut, bisa langsung menghubungi guru SD-nya atau langsung pendaftaran online-nya ke SMP yang dituju. Tetapi jika tidak ada kesalahan, jika sistemnya oke well aja, bisa NIK-nya bisa, tanggal lahirnya betul dan lain sebagainya, itu bisa mendaftar online sendiri, baru datang ke SMP yang dituju untuk verifikasi saja. Tetapi jika ada kesalahan, bisa langsung ke SMP yang dituju untuk mendaftar online-nya. Gitu aja sih informasinya. Berikut tutorial pendaftaran online PPDB SMP di Bantul 2020. Kita mulai langsung online-nya. Link webnya adalah Bantul Kabupaten. Nah, ini kalau untuk link aslinya itu tidak menggunakan demo. Jadi siap PPDB. Ini karena ini untuk demo, untuk contoh ada tulisan demonya di sini. Nanti kalau misalnya yang untuk PPDB-nya sendiri tidak pakai tulisan demo, jadi seperti ini. Oke, karena pakai demo kita pakainya demo. Ya. Oke, setelah masuk akan ada tulisan seperti ini, pendaftaran menggunakan nomor peserta ujian, bisa minta ke SD. Terus dan NIK itu adalah nomor induk kependudukan siswa. Jadi bisa dicek NIK-nya ada di kartu keluarga, bukan nomor kartu keluarga ya, nomor NIK yang ada di sebelah kiri barisan milik siswa. Nomor NIK-nya, terus siswa hanya dapat mengajukan pengajuan pendaftaran satu kali. Terus jadi itu harus benar-benar diteliti datanya, jangan sampai ada kesalahan. Yang ketiga, bagi peserta didik lulusan luar kabupaten, pengajuan pendaftaran di sekolah yang dituju dengan membawa persyaratan sesuai juknis. Terus simulasi ini dapat dilaksanakan di Bantul Cup Demo Siap PPDB. Nah, ini simulasi yang akan kita laksanakan. Langsung nanti akan keluar seperti ini, dipilih jalurnya. Jalur pendaftaran mana yang mau dipakai. Nah, kita yang pertama yang jalur zonasi dulu. Jalur zonasi kita pilih ke mendaftarkan diri. Klik mendaftarkan diri, akan keluar seperti ini. Ini data pendaftar. Nanti kalau misalnya sudah ada pendaftar, sudah ada datanya di sini. Nanti sudah diurutkan atau belum, saya juga kurang tahu. Tapi data pendaftar sudah bisa kita lihat. Terus kita pilih yang pendaftaran online. Pendaftaran online seperti ini, diisi nomor ujiannya. Nomor ujian saya yang menggunakan nomor ujian milik siswa saya. 623. Oke. Dalam kabupaten sekolah asalnya, jenis lulusan reguler, tahun lulus 2020. Bagi yang sekolah asalnya luar kabupaten, itu kemarin saat sosialisasi ada informasi kalau yang bagi lulusan luar kabupaten bisa mendaftar langsung ke SMP yang dituju. Jadi yang akan melakukan online nanti adalah pihak SMP-nya. Sekalian bawa berkasnya. Itu saya lanjutkan, domisilinya dalam kabupaten. Kalau luar kabupaten otomatis tidak mengeluarkan NIK, tapi kalau dalam kabupaten kita akan mengisi NIK karena ini berkaitan dengan data yang dimiliki dinas. 02 6 15 10 02 07 1. Kode keamanan diisi sesuai gambar ini 04. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, NIK-nya sudah betul, otomatis akan keluar data seperti ini karena sistem sudah memiliki data siswa. Karena sistem juga bekerja sama dengan Dukcapil. Dukcapil otomatis punya data seluruh warga Kabupaten Bantul yang diambil. Ini siswanya ada siswa yang lulusan tahun ini diambil datanya. Jadi kalau kita memasukkan NIK, otomatis nomornya data siswa tersebut akan keluar. Nama, tempat tanggal lahir dan keluar. Nantinya jika ada kesalahan tanggal lahir kan tidak bisa diganti di sini.
langsung dilanjutkan aja. Nanti waktu verifikasi ke SMP bisa dikonfirmasi. Tadi waktu daftar online di sistem tanggal lahirnya penulisannya salah. Nanti yang akan memperbaiki operator SMP. Karena tanggal lahir itu akan mempengaruhi seleksi. Seleksi itu kan berhubungannya kan nanti dengan usia. Kalau tanggal lahirnya salah, usianya dia lebih muda atau gimana, itu nanti dia kan bisa kalah dengan usia yang lebih tua. Alamat juga langsung keluar, provinsi. Mungkin kita ngisi dengan kecamatan, Kasihan, kelurahan, Bangunsiwo, sampai pedukuhan. Sudah. Kemarin RT RW, tetapi kan RT RW sekarang kan sudah tidak ada RW, jadi mungkin isinya dukuh sekarang, pedukuhan. Nomor HP orang tua saya isi sembarang aja. Tuh. Oke, nama ibu kandung saya mohon maaf saya isi sembarang aja juga ya. Saya isi dengan nama saya aja. Ini karena mencoba-coba jadi saya isinya sembarang. Lanjutkan. Sudah lanjutkan, kita milih SMP. Pilihannya ada 2, silahkan memilih SMP dari pilihan yang pertama dulu. Pilihan pertamanya di mana? Misal saya isi SMP 2 Kasihan. Terus ada tambahan lagi, satu lagi bisa menambah karena pilihannya ada 2, yang satu SMP 3 gitu ya. Setelah ini lanjutkan. Nah, di sini akan tertulis pilihan ke-1 SMP 2 Kasihan dia sebagai prioritas 1, pilihan kedua SMP 3 Kasihan sebagai prioritas 1. Kenapa prioritas 1? Karena dia kakaknya Kasihan dan dia memilih SMP-nya juga di Kasihan. Berbeda jika kita memilih SMP-nya di tempat lain. Misalnya kita memilih SMP, ini saya ganti, pilihan pertama SMP 3 Kasihan, pilihan kedua misalnya Sewon. Oke, lanjut. Nah, SMP 3 Sewon ini kan sudah berbeda kecamatan dengan SMP Kasihan, otomatis dia akan menjadi prioritas kedua. Gitu. Karena seperti yang saya bahas di video sebelumnya, prioritas itu dari berdasarkan zona. Sewon itu dalam satu zona sebenarnya dengan Kasihan, tetapi kan sudah beda kecamatan, makanya prioritas 2. Kalau misalnya dia mendaftarnya di Sedayu yang beda zona dengan SMP dengan kecamatan Kasihan, dia akan jadi prioritas 3. Misal seperti ini. Kita pilih SMP, tunggu, dengan Bantul kan kita juga satu. Nah, pilih Panda deh. Oke, lanjutkan. Nah, seperti ini, dia akan jadi prioritas 3. Kan kemarin SMP daerah kecamatan Kasihan itu zonanya Kasihan, Bantul, Sewon. Itu kalau dia memilihnya di Kasihan dia prioritas 1, dipilih di Bantul atau Sewon 2 prioritas 2, di luar itu dia akan menjadi prioritas 3. Kita kembalikan lagi ya, bisa dikembalikan sebelumnya. Ini, oke. Pilihan pertamanya SMP 2, terus pilihan keduanya SMP 3. Nah, ini lanjutkan. Ini untuk pengecekan terakhir. Jadi cek lagi datanya, nomor ujiannya, apakah datanya sudah benar atau belum, alamat, semuanya. Kalau sudah betul, bisa langsung dilanjutkan. Tapi kalau belum, bisa diklik di bagian sebelumnya ini. Misal masih mau mengganti SMP, masih mau mengganti data apa, gitu bisa diklik sebelumnya ini. Tapi kalau sudah selesai, bisa langsung klik setuju dan lanjutkan. Oke, dilanjutkan. Proses selesai. Akan keluar data seperti ini. Kemudian kita harus mencetak bukti pengajuan pendaftarannya. Klik di sini. Oke, akan keluar data. Cancel. Akan keluar data seperti ini. Ini bukti pendaftaran online-nya. Setelah itu bisa di print. Klik kanan, print. Oke, akan keluar. Dan bisa langsung di print. Bagi yang tidak memiliki printer di rumah, misalnya mau dibawa ke rental, bisa langsung di ini, klik di sini di destination-nya, save as PDF atau see more. Biasanya save as PDF. Save as PDF, nanti dia bisa disimpan. Atau sebelum di print juga sebaiknya disimpan sebagai punya data, tanda bukti pengajuan pendaftaran disimpan. Oke, sudah bisa disimpan dan bisa dilanjutkan untuk mencetak bukti pendaftaran dan melakukan verifikasi ke SMP yang dituju.
Kita lanjutkan untuk yang pendaftaran jalur prestasi. Di sebelah sini kita klik jalur prestasi, sama mendaftarkan diri. Nah, untuk jalur prestasi pendaftaran online, nomor peserta ujian sama. Ini juga menggunakan data milik siswa saya yang kebetulan juga bisa masuk ke jalur, alhamdulillah bisa masuk jalur prestasi. 178 dalam kabupaten, jenis lulusan reguler tahun 2020. Nah, di sini untuk jalur prestasi yang dicatat oleh sistem adalah nomor ujiannya, bukan nomor nomor NIK-nya. Jadi dengan memasukkan nomor ujian saja, data sistem udah tahu kalau misalnya anak ini terdaftar, gitu. Oke, ininya 7868. Lanjutkan. Yes. Akan keluar namanya, tanggal lahirnya, tempat lahirnya. Ini juga nggak bisa diganti. Di sini sudah otomatis nggak bisa diganti. Kalau memang ada kesalahan, langsung datang ke sekolah. Nanti saat verifikasi datang ke sekolah yang dituju, maksudnya di SMP-nya, nanti akan diperbaiki oleh operator sekolahnya. Lanjut, kecamatan Kasihan, Desa Bangun Jiwo. Ininya, aduh masuknya ngentak apa gendeng ya? Oke, saya pakai ngentak ya kayaknya. Oh ya, ngentak ini. Oke, nomor HP saya tulis seperti saja. Oke, nama ibu kandung sama. Saya tulis nama saya lagi aja ya. Nah, di sini datanya akan berbeda lagi. Otomatis di bawah sini sudah akan keluar nilai siswa tersebut karena sistem, sekali lagi sistem sudah mencatatnya berdasarkan nomor ujian tadi. Sudah ada nilainya, sudah ada nilai per semesternya, semuanya, nilai jumlah rapotnya. Nah, nilai prestasi, oke, non afirmasi ya. Oke. Akreditasi, OSBN 4 tahun, oke. Di sini ada nilai prestasi. Mungkin nilai prestasi itu ada di bawah sini, nantinya akan otomatis keluar juga. Ini sistemnya mungkin sekali lagi belum siap lagi, mungkin masih dalam proses perbaikan terus. Harusnya nilai prestasi ini sudah keluar di sini, ada tambahannya. Karena kebetulan siswa saya juga sudah ada tambahan nilai prestasi dari lomba. Itu harusnya bertambah. Nah, nilai akreditasi OSBN, oke, bisa dilanjutkan. Setelah ini sistem akan menghitung nilainya. Oke, informasi dapat memilih sekolah. Pilih sekolah. Oke. Misal yang dipilih SMP 1 Bantul, terus tambah lagi SMP 2 Bantul. Lanjutkan. Oke, akan keluar seperti ini. Tidak ada kata prioritas di sini karena di sini yang ditandingkan adalah nilai. Langsung nilainya. Oh ya, sekali lagi yang menggunakan nilai itu hanya jalur prestasi ini. Jalur-jalur lain tidak mempertimbangkan nilai. Yang dipertimbangkan seperti saya jelaskan di video sebelumnya, itu ada usia, ada tempat tinggal, ada prioritas pilihan sekolah dan lain sebagainya. Nah, yang menggunakan nilai hanya jalur prestasi ini. Sekali lagi ini dicek lagi datanya apakah sudah benar atau belum. Kalau belum bisa dikembalikan sebelumnya. Mungkin mau mengubah pilihan sekolah juga bisa dikembalikan ke sebelumnya. Setelah itu diklik setuju. Lanjutkan. Oke, selesai. Cetak bukti pendaftaran. Nah, bukti pendaftaran untuk setiap jalurnya akan berbeda. Ini di save aja. Oke. Nah, bukti pendaftarannya akan berbeda-beda. Kalau jalur prestasi seperti ini akan ada data nilainya. Oke, data nilainya ini seperti ini. Mungkin di sini akan ada nilai gabungan begitu ya, karena kan ada total nilai gabungan harus berapa. Mungkin masih ada tambahan lagi karena saya lihat sistemnya masih belum komplit sih ya. Nah, ada nilai kumulatif. Nilai kumulatifnya dia adalah 258. Oh ya, ini berarti sudah tambahan prestasi, tapi tadi prestasi keterangan di depan tidak ada. Hanya nilai 258,69 ini sudah nilai kumulatifnya dia. Nilai ini nilai gabungan yang berdasarkan rapot akreditasi dan nilai UN sekolah itu ditambah dengan prestasi tambahannya berapa poin, jadi di total sudah 258. Ini sudah dengan prestasinya, otomatis sudah tercatat di sistem, jadi tidak perlu khawatir. Nanti dicek lagi untuk kalau misalnya nilai gabungannya siswa pasti sudah tahu dapat nilai berapa
total nilai gabungannya, mungkin ditambah dengan prestasi atau tidak, nilainya sudah cocok atau belum kalau di sini. Kalau memang belum cocok, silahkan menghubungi sekolah, bisa menghubungi guru kelas 6-nya, atau bisa langsung datang ke SMP yang dituju untuk melakukan perbaikan. Gitu. Kalau datang ke SD-nya sekalian untuk konfirmasi, mungkin bisa dibantu untuk bagaimana caranya. Pokoknya dicek lagi. Jangan panik, dicek, nanti akan dibantu bagaimana proses perbaikannya. Begitu, ini untuk jalur prestasi. Selanjutnya kita lanjutkan ke jalur berikutnya, jalur afirmasi. Afirmasi, mendaftarkan diri, pendaftaran online, diisi nomor ujian, afirmasi nomornya ini aja, 552. Kayak biasanya setiap sekolahan itu hanya beda 3 digit di belakangnya. Sekolah asal dalam kabupaten, jenis lulusan reguler tahun 2020, domisili dalam kabupaten, mengisi NIK lagi. Masih 3402 16 Oke, keamanan 3735. Lanjut. Maaf. Data udah langsung keluar otomatis gini, karena kalau misalnya siswa afirmasi itu otomatis di sini terdaftarnya langsung terdaftar BDT. Kalau nantinya di sini ternyata dia non BDT, berarti dia bukan siswa jalur afirmasi. Kemarin saya menjelaskan di video sebelumnya kalau jalur afirmasi itu adalah penerima PIP, PKH, Galkin, KIP, dan lain sebagainya itu. Nah, itu ternyata PIP itu belum tentu dia adalah terdaftar BDT. Jadi kalau misalnya dia hanya penerima PIP tapi kok ternyata ini tidak non BDT gitu. Nah, itu berarti kemungkinan memang dia tidak terdaftar. Nah, tetapi kalau misalnya dia penerima PKH tetapi di sininya non BDT, bisa langsung mendaftar ke SMP yang dituju karena nanti sistem dari operator yang akan merubahnya. Mungkin memang sistemnya masih error. Sistemnya belum mencatat, namanya juga buatan manusia, pasti masih ada kesalahan-kesalahannya. Jadi begitu ya, kalau misalnya dia terdaftar BDT otomatis bisa dilanjutkan aja di sini. Tapi kalau non BDT, tapi sebenarnya dia memiliki PKH, memiliki pokoknya surat-surat yang bisa untuk membuktikan kalau dia itu dari keluarga kurang mampu. Nah, itu langsung dibawa ke SMP-nya aja, membawa suratnya tersebut dan bilang, Pak, Bu, saya mau mendaftar jalur afirmasi tetapi di sistem saya belum terdaftar, padahal saya punya kartu ini, gitu. Itu nanti operator SMP yang akan mendaftarkan. Alangkah baiknya untuk Bapak Ibu wali kelas, kalau memang senggang, itu dicek setiap NIK dari siswanya yang NIK dari siswanya dalam satu kelas yang menggunakan jalur afirmasi ini. Dicoba di demonya untuk dilihat apakah dia masuk BDT atau tidak, karena ada satu siswa saya yang dia itu tidak menerima PIP, dia pokoknya tidak terdaftar apa-apa gitu, tetapi dia ternyata, atau mungkin informasi dari keluarganya juga kurang jelas, cuman kayak bingung, Bu, saya tuh nggak terdaftar apa-apa, nggak gini-gini, tapi terus anak saya mau pakai jalur apa, afirmasi nggak bisa, padahal gini-gini. Nah, itu saya cek kan ternyata dia bisa masuk afirmasi. Jadi kita nggak tahu, kalau misalnya memang bisa, dicoba aja dengan jalur tersebut. Makanya saya cek dalam satu kelas sudah saya cek semua NIK-nya, ternyata ada beberapa siswa yang bisa masuk afirmasi, dan ternyata yang dia penerima PIP, ada juga yang sebenarnya tidak terdaftar di BDT gitu. Kita lanjutkan, diisi seperti tadi. Kecamatan Kasihan mana sih? Ya, terus kelurahan Bangunjiwo misalnya seperti ini, RT 9 sembarang. Ini karena RW sekarang kan tidak ada, diisi 0 aja. Kalau diisi strip nggak bisa, dikosongi nggak bisa, jadi diisi 0 aja. Nomor handphone 085 931. Oke. Nama ibu kandung saya lagi. Afirmasi, oke, ini sudah otomatis. Lanjutkan, pilih sekolah. Oke.
SMP 1 kasihan, terus tambah lagi SMP 2 kasihan, misal seperti itu. Lanjutkan. Nah, di sini sekali lagi ini menggunakan prioritas juga sama. Prioritas seperti jalur zonasi tadi. Kalau misalnya dia di kecamatan tersebut, dia masuk prioritas 1. Kalau di kecamatan di luarnya tapi dalam satu zona, masuk prioritas 2. Kalau di luar dari zona, masuk prioritas 3. Begitu. Oke, kalau dicek lagi, kalau data sudah betul, tinggal dicentang. Lanjut. Sekali lagi, tolong dicek untuk tanggal lahirnya, karena tanggal lahir akan mempengaruhi seleksi. Kalau tanggal lahir salah, otomatis usianya salah, berarti seleksinya bisa salah. Kalau misalnya kalau tercatatnya jadi lebih tua, tetapi kalau ternyata tercatatnya malah jadi lebih muda, itu akan sangat merugikan. Tapi kalau bisa memang benar-benar dicek, kalau ada kesalahan langsung hubungi guru SD-nya, akan dibantu pasti, dan bisa juga langsung ke SMP yang dituju. Gitu. Oke, dilanjutkan. Yes, akan keluar data lagi. Nah, print out-nya seperti ini, simpan. Oke, nah terdaftar PDT. Oke, nggak ada keterangan nilai di sini karena bukan jalur prestasi ya. Tik. Nah, prioritas akan keluar ini. Umur siswa 12 tahun 6 bulan 14 hari. Ini. Nah, ini akan keluar. Ini yang akan menjadi patokan untuk seleksi selanjutnya setelah jika jumlah melebihi kuota, misalnya di SMP A itu butuh siswanya 10 anak, tetapi pendaftar jalur afirmasinya ada 12. Nah, seleksinya itu berdasarkan usia, diambil yang usianya lebih tua dulu. Gitu. Jadi jangan kaget kalau misalnya ternyata putra-putri kayaknya anak saya lebih pintar dari anak ini, tapi kenapa anak itu yang masuk, atau kayaknya rumah saya jaraknya lebih dekat ke SMP situ, tapi kok dia yang lebih jauh diambil yang masuk gitu. Nah, itu karena berdasarkan usia. Mau jarak mau rumah Anda belakang sekolah pun, kalau misalnya usianya ternyata dia lebih muda dan kalah dari yang usia lebih tua, dia akan tetap kalah gitu. Terus yang terakhir, jalur perpindahan tugas orang tua. Mendaftarkan diri. Nah, di sini di sistem memilih loket sekolah, misalnya pilih ke SMP Satu Bantul, misal seperti itu. Nah, ini hanya bisa melihat data. Saya belum tahu ini kenapa hanya bisa melihat data pendaftar, tapi belum bisa mendaftar. Mungkin untuk jalur perpindahan tugas ini bisa langsung mendaftarkan diri ke SMP yang dituju. Ke SMP yang dituju, mau berkas yang diperlukan, terutama surat pindah tugas orang tuanya bawa ke SMP yang dituju untuk didaftarkan oleh operator SMP-nya. Begitu saja. Terima kasih sudah mengikuti tutorial tentang pengisian PPDB online. Saya harap video ini dapat memberikan sedikit pencerahan untuk Bapak Ibu dalam. Terima kasih sudah mengikuti tutorial tentang pengisian PPDB online. Saya harap video ini dapat memberikan sedikit pencerahan untuk Bapak Ibu dalam mengisi online, untuk pertimbangan bagaimana cara mengisinya, apa saja yang harus dipersiapkan, dan untuk mempersiapkan diri agar tidak terlalu panik saat terjadi kesalahan. Jadi saat terjadi kesalahan tidak usah panik, bisa langsung menghubungi SD, bisa langsung menghubungi SMP yang dituju untuk segera diperbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengisi online, untuk pertimbangan bagaimana cara mengisinya, apa saja yang harus dipersiapkan, dan untuk mempersiapkan diri agar tidak terlalu panik saat terjadi kesalahan. Jadi saat terjadi kesalahan tidak usah panik, bisa langsung menghubungi SD, bisa langsung menghubungi SMP yang dituju untuk segera diperbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.